Indonesia, Toray Sintetik itu didirikan pada tanggal 11 Oktober tahun 1971 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto yang menjabat pada masa itu pada tanggal 4 Agustus tahun 1976. Perusahaan ini yang memproduksi serat resin dan bahan sintetik, dan juga perusahaan ini diakui sebagai perusahaan yang memproduksi bahan tekstil nilon terbesar di Indonesia dengan teknologi canggih, yaitu teknologi Jepang. Nah, perusahaan ini juga mempunyai bahan seperti nilon filament yarn pada tahun 1973, lalu ada polyester staple fiber pada tahun 1974, dan juga ada polyester filament yarn pada tahun 1990. Bahan-bahan inilah yang diakui kualitasnya merupakan kualitas yang terbaik dan menciptakan kenyamanan serta perawatannya mudah sehingga konsumen merasakan kualitasnya terbaik dan nyaman menggunakan produk dari Toray ini. Perusahaan ini didirikan di Kota Tangerang dengan luas tanah yang sangat luas, yaitu 52 hektar, dan perusahaan ini juga mempunyai tujuan bersama pemerintah, yaitu mendukung program pemerintah dalam menciptakan bahan baku tekstil terbesar di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian hasil wawancara yang sudah kami lakukan bersama salah satu manajer sistem informasi di perusahaan ini yang bernama Bapak Matius Joko. Di mana dalam hasil wawancara ini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa adanya perbedaan budaya antara budaya Jepang dengan budaya Indonesia, terutama dalam budaya bekerja yang terjadi di perusahaan ini. Bapak Joko mengatakan bahwa adanya perbedaan budaya yang terjadi di perusahaan ini seperti keseriusan dalam bekerja atau etos kerja, di mana orang Jepang lebih memiliki etos kerja yang tinggi dan memprioritaskan pekerjaan mereka. Jika dibandingkan dengan orang Indonesia mungkin lebih memprioritaskan keluarganya dibandingkan pekerjaannya, namun tidak berlaku di orang Jepang. Orang Jepang sangat memprioritaskan pekerjaannya dan mereka tidak terlalu peduli dengan kehidupan berkeluarganya. Lalu yang kedua, mengutamakan keselamatan, di mana keselamatan merupakan salah satu prioritas di perusahaan ini. Sebagai salah satu contohnya, banyak sekali rambu-rambu di lingkungan kerja perusahaan ini yang mengatur demi ketertiban dalam perusahaan ini. Seperti rambu untuk menunjukkan di mana orang harus berjalan, lalu rambu untuk mengatur batas kecepatan kendaraan, dan lain-lain. Lalu perusahaan ini memiliki cara untuk membantu karyawannya lebih cepat beradaptasi dengan kebudayaan bekerja di perusahaan Jepang ini, yaitu dengan mengirimkan karyawan-karyawan atau karyawan-karyawan yang berpotensi untuk pergi ke Jepang lalu melakukan suatu training atau pembelajaran di mana karyawan ini dapat terjun langsung ke lingkungan kerja Jepang selama 6 bulan sampai 1 tahun, dengan harapan jika mereka sudah kembali ke Indonesia, mereka dapat menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di Jepang, mungkin seperti bagaimana kinerjanya mereka atau etos kerja yang tinggi mereka, dan dapat diterapkan di Indonesia. Oke, selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya, yaitu Anggun. Terima kasih. Lalu di sini ada dimensi Meyer dengan The Culture Map. Yang pertama ada dimensi communicating dengan low context dan high context. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain disampaikan secara langsung sesuai fakta atau dengan cara basa-basi terlebih dahulu. Lalu di dimensi leading dengan ada egalitarian dan hierarchical. Yang dimaksudkan di sini adalah dalam sebuah pekerjaan, gaya kepemimpinan seseorang dilihat dengan lebih mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama, atau lebih terpaku terhadap peraturan yang sudah ada atau yang sudah diberikan. Selanjutnya ada dimensi trusting dengan test based dan relationship based. Di sini dimaksudkannya adalah kepercayaan kepada seseorang dapat dilihat berdasarkan tugas atau dapat dilihat berdasarkan hubungan. Lalu di dimensi scheduling ada linear time dan flexible time. Di sini diartikan adalah
dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang ada dapat dilakukan dengan waktu yang berurutan atau dengan lancar dan bisa terjadi perubahan kapan saja. Lalu yang terakhir ada deciding dengan konsensual dan top down. Dalam pengambilan keputusan sesuai dengan hasil keputusan atau hasil musyawarah bersama atau berdasarkan seseorang yang sudah memiliki jabatan seperti pemimpin perusahaan atau ketua. Selanjutnya kami akan membahas tentang hasil survei. Di sini kami telah mengadakan mini survei kepada karyawan di perusahaan ini dengan memakai G-Forms untuk menyebarkannya, dan kelompok kami juga memakai skala Likert. Untuk nilainya yaitu ada 1 dengan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan yang kelima sangat setuju. Dari hasil mini survei yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan 10 responden. Di sini kami juga sudah memberikan data responden. Yang pertama ada kewarganegaraan. Dari hasilnya, ke-10 responden ini berasal dari warga negara Indonesia atau WNI. Dengan masa kerja, rata-rata paling lama bekerja selama 27 tahun dengan 1 responden, lama kerja 25 tahun dengan 4 responden, 20 tahun bekerja dengan 2 responden, lalu ada 15 tahun bekerja, ada 2 responden, dan yang terakhir ada 2 tahun bekerja sebanyak 1 responden. Di sini kami juga memberikan opsi agar kami mengetahui divisi apa saja dari ke-10 responden ini. Yang pertama ada yang menjawab dari accounting sebanyak 1 responden. Divisi HRD ada 1 responden. Bagian information system ada 3 responden. Mekanik 1 responden. Bagian pembelian ada 1 responden. Bagian produksi ada 2 responden, dan yang terakhir bagian teknikal ada 1 responden. Slide ini lalu kami akan membahas tentang 5 dimensi oleh Erin Meyer. Yang pertama adalah dimensi communicating dengan total nilai sebanyak 90 yang berarti high context. Di sini kami memberikan 2 indikator, yaitu indikator kerjasama dan indikator komunikasi. Hasilnya para karyawan Indonesia termasuk di dalam high context, di mana mereka para karyawan melakukan kerjasama yang sangat baik dan komunikasi yang sangat baik di dalam perusahaan ini. Lalu ada dimensi leading dengan total nilai 68,8. Di sini kami juga memberikan 2 indikator, yaitu indikator tanggung jawab dan indikator relasi. Hasil dari survei ini menyatakan bahwa karyawan Indonesia cenderung hierarki, yang berarti patuh terhadap rules atau peraturan yang sudah ada di dalam perusahaan ini, dan memiliki jarak dalam relasi antar pemimpin dan karyawan. Sedangkan dalam indikator tanggung jawab, para karyawan sangat bertanggung jawab penuh akan pekerjaan atau tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing karyawan. Selanjutnya ada dimensi trusting dengan hasil nilai ada 81,31 dengan relationship based. Di sini ada 2 indikator, yaitu indikator kepercayaan dan indikator relasi. Dalam dimensi ini, dengan hasil tersebut memiliki arti bahwa para karyawan Indonesia di perusahaan ini memakai dasar relationship, dengan berarti para karyawan sangat memberikan kepercayaan kepada pemimpin, dan pemimpin juga memberikan kepercayaan kepada setiap bawahannya atau para karyawannya. Lalu ada dimensi scheduling dengan poin 76,4 yang berarti fleksibel. Dengan indikator ada 2, yaitu indikator adaptasi dan indikator waktu. Dalam dimensi ini, dengan poin hasil tersebut, semakin tinggi nilai yang ada, memiliki arti bahwa karyawan memiliki waktu yang sangat fleksibel, namun tetap memperhatikan tanggung jawab kerja yang sudah diberikan oleh perusahaan.
walaupun waktu yang sudah diberikan itu dapat berubah-ubah. Dan hasil survei juga para karyawan dapat beradaptasi dengan sangat cepat terhadap sesuatu yang baru, dan mereka juga fokus terhadap pekerjaan yang sudah diberikan. Terakhir ada dimensi deciding. Di sini ada 2 indikator, yaitu indikator pengambilan keputusan dan indikator status sosial. Dalam dimensi deciding, mendapat skor 77 yang berada di top down, yang memiliki arti yaitu semuanya terpaku pada atasan. Para karyawan Indonesia selalu mendapat arahan dari para pemimpin, karena yang mengambil keputusan dalam perusahaan ini adalah pemimpin perusahaan, dan keputusan yang sudah diambil merupakan hasil final atau hasil yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Dan dalam rapat pun para karyawan diperbolehkan memberikan pendapat atau masukannya. Oke, setelah wawancara dan hasil survei yang sudah kami lakukan, kami dapat mempelajari bahwa Jepang memiliki kualitas tenaga kerja yang sangat baik dan sangat mementingkan keselamatan dalam bekerja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu perbedaan budaya yang terjadi antara budaya Jepang dengan budaya Indonesia membuat kita tersadarkan dan dapat belajar dari budaya Jepang ini, terlebih dalam budaya bekerja di mana kita harus memiliki etos kerja yang tinggi agar tidak kalah saing dengan negara lainnya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya.